pemerintahan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Ada berita yang sangat penting untuk saya sampaikan kepada saudara. Berita ini akan mengubah jemaat ini, keadaan jemaat ini. Tapi iblis begitu, dia tahu dan dia mau ganggu kita supaya kita jangan tenang, ada ketenangan. Tapi mari kita singkirkan semua pikiran-pikiran yang mengganggu itu. Kita akan membuka Injil Injil Matius pasal yang ke-28. Matius pasal terakhir ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya mau bicara tentang gereja misi. Mungkin sudah mengerti, saya sudah tahu tuh gereja misi apa. Ya, sudah tahu gereja misi. Tapi kita belum tahu sedalam-dalam pentingnya gereja misi itu. Untuk kita membuat jemaat ini menjadi jemaat gereja misi. Ya, gereja yang mengutus hamba-hamba Tuhan dan anggota jemaat dan kaum awam untuk pelebaran Injil Kristus. Gereja yang mengutus hamba-hamba Tuhan, anggota-anggota jemaat, kaum awam untuk pelebaran Injil Kristus. Jadi ini sangat penting untuk kita dengar. Ya, coba suaranya kurang keras sedikit. Mari kita baca ayat 28, pasal 28 ayat 18. Sama-sama, 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, lebih keras, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, ayat 19, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada 4 perintah, ada 1 janji. 4 perintah ini, ya, ini adalah amanat agung, namanya amanat agung. Amanat itu perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Dia dikelilingi oleh begitu banyak orang-orang, kira-kira ada 500 orang. Ya, dan Yesus berkata, ada 4 perintah. Perintah yang pertama, pergilah, ayat 19. Perintah yang kedua, jadikan. Perintah ketiga, baptiskan. Ya. Perintah yang keempat, ajarlah. Ayat 20. Dan kemudian ada janji Tuhan, aku menyertai. Terakhir, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir. Jadi ada 4 perintah, ada 1 janji. Perintah yang pertama apa? Pergilah, bukan duduklah. Jadi orang Kristen terus mau duduk, apalagi duduk-duduk sambil minum kopi sampai Tuhan Yesus datang. Nanti dia ketinggalan, kopinya yang naik, dia tidak. Ya, pergilah, itu berarti kita mesti kerja. Jangan kita jadi hamba yang malas. Jangan duduk-duduk juga. Yang kedua, jadikanlah.
Jadi kenapa? Bangsa-bangsa ini muridku. Katakan sama-sama, muridku. Kurang keras, muridku. Oh, kalau muridku kayak gini diterjang sama iblis ini. Lebih keras, muridku. Ya, jadi muridnya Tuhan. Ini penting sekali. Yang ketiga, baptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Yang ketiga, perintah ketiga. Perintah keempat, ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Ajarlah. Ini yang keempat. Yang pertama, pergilah. Kedua, jadikanlah. Ketiga, apa? Baptislah. Keempat, ajarlah mereka. Yang pertama, pergilah, jadikan segala. Yang kedua, jadikan segala bangsa muridku. Ketiga, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga. Keempat, jadi ajarlah mereka melakukan apa yang sudah kuperintahkan kepada kamu. Ajarlah mereka melakukan ya segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan cuma didengar tapi kemudian tidak dimasukkan dalam hati. Nanti kita lupa. Ajarlah itu supaya kita melakukan. Kalau kita melakukan kita tidak lupa. Kalau kita tidak melakukan firman, kita lupa firman itu nanti. Dan yang ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah yang ini adalah janji cuma satu, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudara, tidak pernah amanat agung ini dirubah sama Tuhan, tidak pernah. Atau dikurangi, atau ditambah, tidak pernah. Tidak pernah amanat perintah agung dari Tuhan Yesus ini diganti, dibongkar, atau dirombak. Tidak pernah. Perhatikan, sudah 2000 tahun. Tidak pernah dihapus juga. Tidak. Atau diganti dengan perintah yang lain. Jalan-jalanlah kamu keliling dunia. Bukan pergi untuk memberitakan, untuk menjadikan bangsa-bangsa muridku. Ya, tapi tetap perintah Tuhan, pergilah, jadikanlah mereka muridku, baptislah, ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepada mereka, dan ketahuilah satu janji, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Tidak pernah diganti, tidak pernah dikurangi oleh Tuhan, tidak pernah ditambah oleh Tuhan. Sampai hari ini amanat agung ini masih berlaku. Entah saudara melakukan atau tidak, entah gereja melakukan atau tidak, itu bukan urusan Tuhan. Gereja tidak melakukan, nanti dia akan salah sendiri. Dia akan mengalami akibatnya. Gereja harus melakukan. Amanat agung ini perintah. Ini namanya perintah, bukan himbauan. Kalau himbauan dihimbau, mau silakan, tidak mau tidak apa-apa, tidak ada sanksi. Tapi kalau perintah itu istilah militer, itu ada sanksi. Kalau perintah itu tidak dilakukan oleh militer, dia bisa ditembak. Kalau dalam masa perang, dia bisa dikeluarkan, dia bisa dimasukkan penjara, macam-macam hukumannya. Ada sanksi. Ya. Dan ini dari generasi ke generasi, sampai hari ini, sampai generasi sekarang ini, harus melakukan perintah yang dari Bapak ini. Ya, tidak ada satu manusia, Hitler sekalipun tidak bisa menghapus ini. Tidak ada satu manusia atau satu iblis besar sekalipun yang bisa menghentikan amanat agung. Tidak ada yang bisa menghentikan amanat agung. Kaisar Augustus, Napoleon Bonaparte, apa sebutkan semua orang-orang yang hebat. Tidak ada satu yang bisa menghentikan amanat agung. Perintah Tuhan, pergi jadikan semua bangsa milik, semua bangsa muridku. Ya, andai kata bisa orang-orang Parisi waktu itu sudah bisa menghentikan ini amanat agung ini. Andai kata mereka bisa
menghentikan amanat perintah Tuhan, perintah agung, maha agung, untuk pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil. Maka orang-orang Farisi zaman Tuhan Yesus itu sudah bisa menghentikan itu. Sanhedrin bisa menghentikan. Tapi Sanhedrin itu dewan yang paling tinggi, seumpama seperti DPR, paling tinggi di negeri Yahudi itu, yang paling berkuasa, tidak bisa menghentikan ini. Ya, sampai hari ini. Saudara. Jadi bahkan tampaknya makin hari makin banyak orang yang pergi untuk menjadikan bangsa-bangsa muridku. Makin banyak bangsa-bangsa menjadi murid Tuhan, bertobat, terima Yesus. Makin banyak orang yang dimuridkan. Ya, kita lihat sekarang yang dimuridkan dibanding dengan tahun 2000 tahun yang lalu. Wah, tidak ada artinya. Kecil itu 2000 tahun yang lalu. Sekarang ini ya main jutaan, main miliaran manusia. Ya, makin banyak yang dibaptis. Dan makin banyak yang diajar untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan katakan di dalam perintah-perintahnya. Jadi saudara, janji Tuhan, aku menyertai kamu. Janji ini masih tetap berlaku sampai hari ini. Karena perintah ini masih berlaku. Jadi janjinya Tuhan tetap berlaku. Selama Tuhan belum menarik itu perintah Tuhan, selama itu Tuhan tidak pernah menarik janjinya untuk menyertai kita. Ya. Tujuan intinya adalah jadikan semua bangsa muridku. Katakan sama-sama, jadikan semua bangsa muridku. 1, 2, 3. Ya. Bukan pengikutku. Jadikan semua bangsa pengikutku. Pengikut yang pasif. Nah, Tuhan tidak mau itu. Pengikut orang Kristen, pengikut Kristus yang pasif. Tidak mau. Atau jadikan segala bangsa itu simpatisanku. Tuhan tidak perlu simpatisan. Untuk apa simpatisan? Simpatisan jalan di belakangnya Yesus. Tidak perlu Tuhan. Atau jadikan segala bangsa pengagumku. Oh, tidak perlu Tuhan Yesus dikagumi. Tuhan tidak perlu pengaguman manusia. Tidak perlu. Tuhan datang ke dunia bukan untuk dikagumi. Kalau dia datang untuk dikagumi, dia tidak perlu mati di atas kayu salib. Di situ tidak dikagumi. Diolok, dicemooh, dihina, ya, diludahi dan sebagainya. Jadi kedatangan Yesus jauh beda, bukan untuk dikagumi. Ya, jadi dia tidak perlu untuk pengaguman dari manusia. Dia sudah dikagumi oleh Bapa surga. Ya, itu lebih dari cukup. Ya, juga tujuannya Tuhan mengutus murid-murid bukan untuk menjadikan segala bangsa menikmati berkat-berkatku. Jangan salah mengerti, sekalipun berkat-berkat itu adalah hak orang percaya. Itu hak kita untuk menikmati dari Tuhan. Tapi bukan itu tujuan utama. Tuhan utus murid-muridnya ke segala bangsa-bangsa. Bukan untuk menikmati berkat-berkat. Itu sudah include, termasuk di dalamnya. Tidak usah kita bimbangkan dan tidak usah kita bicarakan. Kita tidak mau bicarakan soal itu. Itu otomatis ada di dalamnya. Berkat-berkat Tuhan. Tapi lebih dari itu, supaya bangsa-bangsa ini dijadikan murid-muridnya Tuhan. Bukan untuk dijadikan simpatisan gereja. Simpatisan gereja Petra. Ya, bukan. Ya. Ya. Kalau firman Tuhan terlalu keras, aku enggak suka di sini. Aku mau pergi gereja lain aja. Aku cari gereja lain. Terus mubang terus. Muter-muter terus. Ya, muter-muter terus. Ke gereja mana saja, itu tandanya Bible bilang, itu orang belum menjadi orang benar di mata Tuhan. Dengar baik-baik. Sebab dikatakan dalam Amsal, orang benar akan
berikan tempat ada dalam Amsal pasal berapa itu? 26. Coba tolong bacakan. Jadi kalau saudara belum punya penggembalaan yang yang pas, ya saya perlu firman pengajaran, saya mau digembalakan. Di sini saya sudah digembalakan. Itu orang benar di mata Tuhan, orang sudah dibenarkan dia. Ya. Tapi kalau dia masih mubang-mubang terus, itu tandanya dia belum jadi orang benar. Saya tidak bisa minta maaf kepada saudara kalau mengatakan ini, karena ini Alkitab. Coba tolong bacakan. Ya, ya, ya. Mari. Ayat berapa? Wah, ayatnya tidak ada. Coba. 12 ayat 26. 12 ayat 26. Amsal 12 ayat 26. Coba. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Orang benar, bukan orang tidak benar. Ya, orang tidak benar di mata Tuhan itu orang yang belum pernah dilahirkan baru. Masih orang lama, hidupnya dalam dosa. Itu orang yang tidak benar itu. Itu tidak bisa masuk surga, walaupun dia percaya Tuhan. Walaupun dia masuk gereja, mati tidak masuk surga. Belum lahir baru. Ya, terus? Tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Jalan orang fasik itu menyesatkan mereka sendiri. Mereka bilang ini benar, padahal tidak benar. Benar di matanya orang fasik, tapi tidak benar di mata Tuhan. Ya, jadi Tuhan juga tidak mengatakan jadikan semua bangsa pengikut musiman, pengikut musiman. Kalau Natal aja baru dia pergi gereja, ya itu pengikut musiman, tidak. Tapi jadikan segala bangsa muridku, kualitas murid. Saya mau tunjukkan kepada saudara nanti, kekuatan gereja itu tidak ada pada orang jemaat banyaknya, kuantitasnya, tapi pada kualitas murid, pemuritan. Seberapa banyak jemaat ini, dari jemaat ini, seberapa banyak yang dimuridkan. Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara, apa itu murid. Seberapa banyak saudara yang dimuridkan, jumlah murid itu kekuatan gereja. Bukan jumlah anggota 3.000, 4.000, 10.000 pun bukan kekuatan gereja. Ada gereja yang maju, penuh. Satu kali dak kena percobaan, kedagingannya muncul, habis, mulai kecil-kecil. Tidak ada kekuatan di dalam jumlah orang yang banyak, tapi di dalam jumlah murid itu kekuatan gereja. Berapa orang yang dimuridkan di gereja kita? Berapa orang yang dimuridkan di gereja A, di gereja B, di gereja C? Ada gereja banyak, tapi yang bisa menjadi murid itu cuma sedikit. Mungkin gereja itu bisa 3.000, muridnya cuma 100. Enak kalau 1.000 itu banyak, 100. Cuma 100 muridnya. Kualitas muridnya itu cuma 100. Makanya gereja itu kropos, tidak kuat. Ini saya mau bicara terus terang, jangan sampai gereja kita seperti itu. Ya, kita sudah cukup mengalami pada tahun-tahun yang silam. Tapi ini sekarang kita mesti betul-betul menjadi gereja yang menjadikan segala bangsa muridku. Jadi murid, sudah mesti jadi murid. Ya, saya katakan bahwa ini PA, pemahaman Alkitab ini adalah mesin pemuritan. Mesin pencetak pemuritan. Pencetak murid-murid. Ya. Jangan lupa itu. PA ini pencetak murid. Karena itu penting sekali, sangat penting sekali. Kalau sudah mau jadi murid, sudah tidak menghargai PA, tidak bisa. Murid itu dikasih pelajaran, dimasukkan. Mengajar. Nanti saya akan tunjukkan, saudara hafal firman itu dari apa? Di otak atau di hati? Murid itu tidak hafal di sini, ini bisa lupa. Tapi di sini, ini tidak bisa lupa.
Ya, hafal di hati. Itu pada saat Anda melakukan firman, Anda hafal. Firman itu menjadi daging di dalam Anda. Hafal di hati. Itu Anda jadi murid pada saat itu. Pada saat Anda melakukan firman, Anda itu firman itu hafal di dalam hati Anda. Ya. Tapi kalau cuma hafal di otak kayak orang Farisi, Bapa kami yang ada di dalam sorga, datanglah kiranya, yang cuma yang diingat, berikan kami makanan secukupnya, hari ini kami belum makan, kami minta makan, cepat-cepat kirim kepada kami. Ya, itu saja. Ya, cuma di sini kosong. Ya, jadi kita mesti hati-hati. Ya, sekarang saya mau lanjutkan. Murid, syarat untuk jadi murid, yaitu punya komitmen. Ini yang pertama, nanti ada beberapa. Punya komitmen, katakan sama-sama, komitmen. 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 Kok lebih lama lebih mahal suara. 1, 2, 3. Ya gitulah, bangun tidur. Ya, komitmen. Komitmen itu apa? Janji. Hidup tuh mesti punya komitmen. Mau kawin, gak punya komitmen, jangan kawin dulu. Nanti kawinnya itu jadi kayak mainan. Gak punya tanggung jawab gitu. Ya, itu orang kalau gak punya tanggung jawab, jangan kawin. Saya bilang lebih baik jangan dulu kawin. Jadi bujangan saja. Ya, yang sudah kawin, sudah terlanjur, jangan, saya gak boleh kawin sama Paulus. Enakmu, mesti tanggung jawab, sudah kawin, mesti tanggung jawab, tidak boleh mundur lagi. Ya, Tuhan tidak mencari, perhatikan, tidak mencari sisa-sisa. Manusia paling suka memberi sisa-sisa hidup. Kalau sembahyang bilang, Tuhan, kami serahkan sisa hidup kami, ya atau tidak? Rupanya manusia suka sisa-sisa. Pernah saudara dikasih sisa makanan orang yang sudah tidak tahu ini orang kena HIV atau tidak, sudah makan lahap, suka makan sisa makanan orang. Nah, kalau sudah tidak suka, kenapa sudah memberikan sisa hidup saudara kepada Tuhan? Sisa hidup saya, oh bangga lagi dia, saya bangga Tuhan, wah Tuhan saya berikan sisa hidup saya, padahal Tuhan ketawa, ya hihihi. Kalau Tuhan ketawa hihihi atau ho, saya tidak tahu. Pokoknya Tuhan ketawa. Jadi orang tidak ngerti apa-apa ini. Mau memberikan hidupnya, sisa hidupnya. Ya sisa-sisa, itu sampah itu. Jangan memberikan sampah kepada Tuhan. Ya, ada orang memberikan sisa pensiunnya dia kepada Tuhan. Ini Tuhan, sisa pensiun saya. Oh haleluya. Haleluya, pensiunan. Kenapa kok baru pensiun dikasih sama Tuhan? Kenapa kok enggak sebelumnya? Ya, ada orang yang suka memberikan sisa akhir pekan. Saya tidak bisa pergi gereja, saya bisa pergi gereja cuma hari Sabtu dan Minggu. Hari PA itu hari Jumat, tidak bisa. Ini orang mau memberi sisa-sisa sama Tuhan, sisa waktu. Tuhan bilang, oke, kamu berikan sisa waktu, saya juga akan berikan sisa kepada kamu. Tuhan tidak akan memberikan yang baik kepada kita. Kalau kita memberikan yang sisa-sisa. Sisa pekan. Mati-matian saya tidak bisa pergi ke PA. Saya mesti kerja, mesti lembur, mesti cari uang, cari duit. Cari, segala dicari sama dia. Tapi Tuhan tidak begitu. Tuhan mau supaya jangan sisa-sisa hidup itu. Jangan cuma sisa waktu, sisa pekan. Akhir pekan baru kita bisa datang sama Tuhan. Ya, kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, wah itu jukir balik, kerja setengah mati, cari uang, cari duit. Tidak, kita tidak akan dijanji hidup seperti begitu. Kita hidup pakai mau kita, kekuatan kita sendiri, kita banting tulang karena kita pakai kekuatan kita sendiri. Ya, jadi
Banyak orang mau masuk sekolah tinggi ini, mau masuk universitas itu, mau masuk sekolah apa yang pokoknya yang tinggi-tinggi itu. Yang bisa ST, HST, apa. Tapi kalau dia sudah tidak diterima semua, akhirnya dia masuk S apa? Bukan S teler. Sekolah Alkitab. S kitab. Masuk sekolah Alkitab, bangga dia. Padahal ditanya, kamu kok bisa masuk sini? Iya saya sudah keliling-keliling kemana-mana. Ditolak semua. Jadi saya masuk di sini aja. Panggilan Tuhan. Hah? Panggilan Tuhan? Ya. Jangan sekolah Alkitab jadi tempat sampah. Ya. Saya diingatkan Tuhan, kalau ini Tuhan kehendaki, masih belum tahu, untuk mengadakan kursus Alkitab untuk kaum awam tiap sore. Ini dulu tahun 50-an di Surabaya, saya waktu masih kecil saya ikut. Waktu masih umur 13 tahun saya ikut. Ya, mungkin saya satu-satunya yang paling tua, umur 13 tahun. Paling muda maksudnya. Ya itu suami istri yang kerja pagi, siang, sore pulang, jam 6:30 malam, jam 7 mulai. Nanti ada banyak pendeta-pendeta dari Surabaya, itu memberi pelajaran. Ya selama 6 bulan, kalau sudah nanti mereka dapat sertifikat kalau misalnya. Dan mereka itu ada yang diutus pergi ke jadi hamba Tuhan, ada yang jadi hamba Tuhan, ada yang jadi lain, ada yang jadi makelar, ada. Tapi bukan tujuannya untuk jadi makelar, tidak. Ya tidak semua jadi hamba Tuhan, tetapi mereka karena kekurangan tenaga waktu di Surabaya itu kekurangan tenaga. Tahun 50-an itu sudah banyak jiwa. Saya merasa di sini sekarang kita mesti cetak sebanyak-banyak tenaga. Ya. Dan nanti akan kami utus yang sungguh-sungguh akan diutus. Sebulan sekali saja atau 2 bulan sekali atau sebulan sekali. Ya, sisanya mesti ada di dalam jemaat. Jadi harus menunjukkan kesetiaannya. Mesti taat, nggak boleh pakai mau sendiri. Karena ini diutus, nggak boleh sembarangan. So, kalau kita tidak taat, iblis buka celah, iblis serang. Ya. Keluar daerah, tapi juga bisa ke Komsel. Komsel juga itu diutus ke Komsel, Komsel. Jadi keluar daerah sama di dalam kota Makassar. Ini masih di dalam perencanaan. Gereja ini mau jadi gereja pemuritan. Ya, gereja pemuritan. Jadi kita mesti kerja keras lah. Ini waktunya sekarang gereja misi. Kita mesti jadi gereja misi, betul-betul gereja misi. Jangan ngomong disebut gereja misi tapi tidak ada misinya. Ya, apa misinya? Banyak nganggur. Karena kita tidak tahu. Kita mesti lakukan apa yang mesti kita lakukan. Jadi Tuhan ini memberi banyak kepada saya setelah saya semudah disakit untuk mengerjakan pekerjaan. Tidak ada waktu kita untuk ngomongi orang lain, untuk gosip orang lain, tidak ada. Pekerjaan banyak sekali. Ya, jadi kita mau memberikan hidup kita, jangan sisa hidup kita. Amin. Siapa yang mau memberikan sisa hidupnya? Angkat tangan. Tidak ada. Yang mau memberikan hidupnya kepada Tuhan, angkat tangan. Wah, puji Tuhan. Jangan sudah timpang baru saya mau kerja buat Tuhan. Saya pernah mengalami seperti begini, jadi saya tahu rasanya orang
orang tidak normal itu bagaimana? Ya, sudah begini baru saya mau kerja buat Tuhan. Saya mau menginjil. Nah, kenapa kok tunggu seperti itu? Masih gagah. Saya dipermak lagi sama Tuhan jadi gagah lagi. Saudara juga bisa gagah. Amin. Ya, jangan tunggu kalau sudah invalid. Sudah jalannya sudah ngoset, ngesot, bukan ngoset. Ngesot. Baru mau menginjil. Wah, sayang gitu. Ya, jadi ya ini nanti rumah tangga saudara juga mesti sudah benahi. Jangan pikir, wah nanti saya ini diutus bagaimana-mana, nanti rumah tangga saya bagaimana. Oh tidak, diutus itu 1 bulan 1 kali. Itu pun tidak semua orang yang sungguh-sungguh. Ya, kalau saya mau mengutus diri sendiri, ya itu urusan saudara. Tapi itu tidak disiplin, tidak boleh, mesti taat. Ya ini kita mau tahu maunya Tuhan. Jadi itu yang dinamakan murid. Yang diutus itu yang dinamakan murid. Komitmen itu tidak diukur dengan waktu saja. Itu diukur dengan hati. Ya. Kalau kita serahkan seluruh hati, kita bisa serahkan seluruh waktu kita. Tapi tanpa hati kita diserahkan, dipersembahkan kepada Tuhan. Maka apa yang kita lakukan itu hambar. Kita bisa berikan waktu kita. Tapi apakah disertai dengan hati kita, persembahan hati kita? Itu penting. Ya. Tapi kalau kita serahkan seluruh hati kita, kita persembahkan kepada Tuhan, seluruh hati kita. Maka pasti selalu kita punya waktu untuk Tuhan. Kita bisa persembahkan waktu kita kepada Tuhan. Karena hati kita ada di situ. Yang dikhawatirkan itu banyak orang Kristen melakukan seperti yang dilakukan oleh orang lain yang sungguh-sungguh, tetapi dia tidak menyertakan hatinya kepada Tuhan. Seorang full timer, pelayan full timer, ya bisa saja dia melayani tanpa hati. Pelayanan seperti itu masih lebih bernilai pelayan biasa, orang awam yang menyerahkan hatinya. Orang awam melayani tapi menyertakan hatinya, dia serah. Dia memang kaum awam, dia orang biasa. Dia bukan hamba Tuhan 100%. Dia masih kerja di kantor, tapi hatinya dia. Jadi bukan cuma memberikan waktunya, tapi hatinya. Itu lebih bernilai daripada seorang hamba Tuhan, namanya hamba Tuhan, full timer. Tapi ya dia lakukan seperti seorang hamba Tuhan, tetapi hatinya tidak. Hatinya banyak nyerocosnya, banyak gosipnya, banyak ngomong yang tidak baik dan sebagainya. Itu Tuhan, biar Tuhan lihat dia seorang full timer, tapi Tuhan tidak lihat full timernya. Tuhan lihat penyucian, pengudusannya dia bagaimana. Ya, Tuhan masih lebih menghargai orang awam, orang biasa seperti Anda. Tapi Anda itu sungguh-sungguh. Ya, kita disucikan, mulut kita disucikan, supaya kita bisa melayani Tuhan. Jadi dalamnya Tuhan mau supaya kita ya. Jadi saudara bisa menyerahkan, seorang itu bisa menyerahkan waktunya kepada Tuhan. Tapi belum tentu hatinya diserahkan juga kepada Tuhan. Belum tentu. Tapi kalau hati saudara diserahkan kepada Tuhan, saudara tidak, saya yakin Anda juga akan bisa menyerahkan waktu saudara kepada Tuhan. Hati lebih dulu, hati ini lebih dulu, mesti sungguh-sungguh hati ya. Jadi komitmen itu bukan cuma bicara soal waktu, tapi hati. Ini penting sekali. Ada satu
Satu waktu saya masih gereja lama. Di muka gereja situ, ada toko, ada satu ibu punya beberapa anak. Anaknya itu manis-manis, baik-baik. Tapi satu yang laki sudah umur sampai 20 tahun mungkin, itu cacat. PP, bisu. Betul, PP, bisu. Saya undang, ayo pergi gereja. Semua. Ibunya bilang, oh tidak bisa, stop. Anak-anak saya yang tidak cacat tidak boleh pergi gereja. Kenapa tidak boleh? Cari uang, jaga toko. Yang bisu ini boleh pergi gereja. Lihat saudara, ini manusia itu. Yang bisu boleh dia persembahkan kepada Tuhan. Persembahan cacat itu. Ya, tapi dia bangga, dia seperti merasa bahwa dia sudah menyerahkan yang bisu ini sudah persembahan yang bagus ini. Ya, yang bisu boleh dia bilang. Tapi kalau yang tidak cacat tidak boleh. Ya. Yang bisu, yang buta, yang timpang itu boleh. Tapi yang tidak cacat tidak boleh. Suruh cari uang. Manusia yang cacat dipersembahkan sama Tuhan. Nanti anaknya suaranya merdu, dikasihkan Indonesian Idol. Indonesian Idol. Ya. Suara merdu, Indonesian Idol. Anak saya bangga dia. Kalau suaranya false, suara serak, suara black kedek, suaranya kayak gitu, itu dikasihkan Tuhan. Aku persembahkan anakku yang suaranya kayak black. Tahu black susu itu. Kalau saya kosong susunya, tek, bunyinya ya kayak gitu. Itu baru untuk Tuhan. Ya, sejauh itu manusia menghina kepada Tuhan. Mempersembahkan yang jelek-jeleknya itu, yang cacat itu untuk Tuhan. Itu satu penghinaan kepada Tuhan. Ya. Tidak mengucap syukur, tidak bisa mengucap syukur. Dia serahkan yang jelek-jelek, dia tidak bisa mengucap syukur. Kenapa dia suka menyerahkan yang cacat? Karena dia suka salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan kasih saya anak cacat, anak PP, anak bisu, anaknya ganteng sekali. Mungkin kalau sudah tidak tahu dia PP, sudah mau ambil mantu tadi. Tahu, sudah mau ambil mantu. Anak yang ganteng, lebih ganteng dari saya. Betul. Ya, masih ganteng. Wah. Tapi kalau saya ngomong, wah ini kayak manusia purbakala. Begitu. Ya. Kenapa saya diberi anaknya cacat seperti ini? Kata ibunya. Sekarang saya balas, yang cacat saya persembahkan sama Tuhan. Yang tidak cacat buat jaga toko. Kalau jaga toko cacat, tidak bisa ngomong, nanti diambil semua orang. Ya. Saya bilang, jangan main-main sama Tuhan. Nanti satu saat dia, ibunya itu, ya, melihat anak yang bisu ini di sorga. Ibunya di neraka. Dia lihat anakku itu, tapi tidak bisu lagi, sudah bisa ngomong. Anakku, ini mamamu, mama kepanasan di sini. Bersama dengan anak-anaknya yang tidak cacat itu semua. Anaknya yang tidak cacat itu, yang tidak boleh pergi gereja, tidak boleh percaya Yesus. Semua masuk neraka sama-sama ibunya. Tapi dia akan lihat anaknya yang bisu itu, tidak bisu lagi, dan di sorga. Bisakah dia pindah ke sorga? Tolong anakku, kamu mesti uhau sama orang tua. Uhau kok di neraka. Tidak ada uhau itu di neraka. Ya, tidak ada uhau di sorga, sudah tidak berlaku itu.
Kamu mesti, wow, mamamu kepanasan di sini, mau pindah ke sana, bisakah dia pindah? Menurut Injil Lukas, Tuhan Yesus bilang tidak bisa. Orang kaya itu ada di neraka sana, kepanasan. Dia lihat Lazarus, orang yang miskin duduk di atas pangkuan Bapak Abraham, dan dia dalam damai. Orang kaya ini mau pergi ke sana, Abraham bilang tidak bisa nak, kamu tidak bisa pergi ke sini, dari sini juga tidak bisa ke sana. Sudah tidak ada perubahan, tidak bisa berubah lagi, tidak bisa pindah-pindah. Kamu di situ ya sudah di situ, kami di sini ya di sini. Tidak ada kesempatan untuk berubah lagi di neraka sana. Ya, dia kepanasan, mau minta pindah ke situ, tidak bisa. Walaupun dia anaknya sendiri. Kenapa mama waktu itu keras hati tidak mau ikut Yesus? Ya, mama cuma sibuk cari uang, seolah kalau tidak sibuk, tidak dengan kekuatan sendiri, tidak bisa dapat uang, tidak makan. Masa Tuhan meninggalkan kita, tidak sampai bisa makan. Mesti kerja keras, baru bisa makan. Ya, mereka tidak bisa pindah. Dan mereka tidak bisa mengucap syukur. Ini saya katakan ini bukan menakut-nakuti saudara, ini sungguh-sungguh terjadi. Nanti akan terjadi. Persis ini seperti Injil Lukas pasal yang ke-16 kalau salah. Itu Lazarus, pasal berapa? 10. Itu Lazarus yang ada di sorga. Mari, jadilah Kristen murid. Amin. Jadilah Kristen murid. Jadilah Kristen yang militan. Jadilah Kristen hati. Sungguh-sungguh melayani Tuhan. Komsel, layani dengan sungguh-sungguh. Kesimpulannya, kekuatan gereja itu ada pada murid-muridnya. Bukan pada orang percaya, orang Kristen, anggota jemaat. Saudara bisa jadi anggota jemaat, tapi saudara bukan murid. Perhatikan ini. Tapi saya mau didik saudara, membawa saudara kepada bukan jadi orang percaya saja, jadi orang Kristen saja, jadi jemaat gereja Petra saja, tapi jadi murid. Coba kita baca Kisah Rasul 5 ayat 14. Kisah Rasul 5. Ya, karena itu murid itu mesti catat. Saudara kalau pergi PA bawa notes, bawa pulpen, catat itu. Saya dulu begitu. Ya, saya catat. Kalau enggak kita lupa. Kisah Rasul 5 ayat 14. Dan Silahkan. makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Oh, makin lama, makin bertambahlah apa? Jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Itu orang biasa. Orang Kristen biasa. Bukan murid. Baik laki-laki maupun perempuan. Sekarang kita mau lompat ayat pasal 6 ayat 7. Apa kata firman Tuhan? 6 ayat 7. Ya. Firman Allah makin tersebar. Firman Tuhan makin tersebar. Dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Dan jumlah murid ini perhatikan baik-baik, perhatikan. Jumlah murid bukan jumlah orang percaya. Itu jumlah orang percaya memang sudah menanjak. Tapi jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Terus juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Perhatikan jumlah murid. Di sini jelas makin banyak. Ya, ini kerinduan hati saya. Supaya jumlah murid ini makin banyak. Ya, termasuk kita mesti melihat jumlah orangnya dulu. Ya, masa orangnya cuma 10, kemudian kita bilang, ini orangnya banyak ini. 10 kok banyak. Ya, kalau jemaat 3.000, 4.000, kemudian muridnya cuma 10, ya ini krisis, gereja krisis. Tidak betul, tidak boleh begitu. Harus naik jumlah murid. Ya, dan saya bersyukur kepada Tuhan kalau jumlah
saudara yang hadir ini tambah hari tambah naik. Makin hari makin naik. Ini masih kelihatan jasmaninya. Tapi kalau tidak kelihatan jasmani lebih dulu, bagaimana kita bisa melihat rohani? Rohaninya kita mesti periksa nanti dari jasmani. Jadi orangnya dulu banyak. Ya, nah mungkin saya yang datang cuma 10 orang, kemudian saya bilang ini jemaat 3.000, tapi muridnya 10 orang, banyak sekali. Ini menghibur diri, tidak betul. Ya, jadi jumlah, perhatikan, beda jumlah orang percaya dan jumlah murid. Kekuatan gereja itu pada jumlah murid. Murid-muridnya banyak. Nah, murid-murid ini mesti dididik, mesti diajar. Kalau tidak akan mengerti. Ya, makanya pengajaran tempatnya adalah di pemahaman Alkitab. Di sini kita diajar. Apa yang terjadi dengan gereja yang ada pemuritan? Gereja yang ada pemuritan itu mati 1, tumbuh 1000. Mati 1, tumbuh 1000. Tapi kalau gereja tidak ada pemuritan, mati 1, habis semua. Habis semua. Tidak ada. Muridnya tidak ada lagi. Ya, mati 1, habis. Tidak ada regenerasi, tidak ada. Tapi kalau gereja pemuritan, mati 1, tumbuh 1000, regenerasi. Wah, ini dahsyat. Tuhan senang sekali gereja yang seperti ini. Ya, saudara. Sehingga kita kalau saya perlu tenaga untuk mengganti saya sementara, misalnya saya pergi ke tempat lain, misalnya, tidak usah saya mesti cari-cari pendeta dari sini, dari situ, dari sono, dari mana. Anak didik saya bisa. Ya, tapi itu mesti ditapis, disaring. Mulai sekarang saya sudah mulai menyaring. Ya, bukan pinter khotbah tapi tabiatnya jelek, itu enggak akan dipakai. Saya enggak akan pakai. Tabiatnya suka jelek, suka gosip, suka omong yang tidak baik, suka adu domba, suka macam-macam, sombong, ya, angkuh. Nah, itu tidak boleh. Jadi bukan pinter khotbahnya yang diperiksa lebih dulu, tabiat, sifatnya. Itu penting. Kalau sifatnya tidak baik, terus dipakai, naik, ini cepat jatuh, blak. Wah, malapetaka kalau sudah begitu, malapetaka. Dan saya turut salah. Saya mendidik kok bisa begini, bagaimana ya Tuhan? Tolong Tuhan, saya salah ini. Mendidik, salah ini. Saya juga tanggung jawab. Mendidik, terus jatuh. Itu tidak boleh. Dan saya mesti hati-hati. Ya, saya harus mengerti. Jangan, ini Paulus kok terlalu streng. Oh iya, saya terlalu streng. Sebab ini di hadapan ribuan orang. Sudah, ini jemaat besar. Kalau jemaat ini cuma 10 orang, khotbah di muka 10 orang, ya oke lah. Jemaat 25 orang, 100 orang, masih kecil. Tapi ini jemaat ribuan orang. Ya, enggak mudah saya kasih orang untuk khotbah kalau dia belum ada mati dari kedagingannya, keangkuhannya, itu penting. Ya, jadi ini saya terbuka hati saya supaya saya mengerti dalam mendidik anak-anak itu tidak mudah. Mendidik anak sendiri lebih sulit daripada anaknya orang lain. Ya, di mana-mana begitu. Di mana-mana begitu. Ya, tapi saya coba pegang kepada janji Tuhan. Petrus waktu datang, siapa namamu? Simon. Stop, Petrus, batu karang. Ya. Mungkin ada murid yang kasih ingat Tuhan, Tuhan tidak terlalu cepat. Kecepatan ini. Ini orang masih jatuh bangun. Nanti dia akan menyangkal Tuhan. Jangan sekarang dikasih nama Petrus, Petra, batu karang itu, kuat, teguh. Dia belum teguh ini, masih bolak-balik begitu.
Tuhan bilang, tidak, apa yang aku ucapkan itu jadi. Tuhan tidak lihat jatuh bangunnya sekarang, tapi Tuhan lihat yang akan datang. Dia akan jadi, Petrus akan jadi seperti itu saja. Pegangan saya cuma itu. Ya, kita terlalu banyak sibuk lihat sekarangnya ini. Bagaimana nih kok begini, ya kalau kita lihat terus begitu ya saya juga capek kalau lihat terus begitu. Tapi saya tidak mau lihat itu, saya mau lihat janji Tuhan. Ya, jadi ada banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam gereja ini. Ya, jangan puas dengan pertambahan orang-orang percaya. Jangan puas. Sekalipun pertambahan orang percaya itu perlu. Kalau gereja ini lihat, enggak penuh-penuh. Kosong terus, separuh terus. Wah, berat juga ya. Berat juga. Tapi kemudian Tuhan ini sudah janji. Dalam tempo 2 tahun ditabiskan, gereja ini sudah mau penuh. Ya, hari kebaktian yang jam 4:30 itu sudah penuh. Yang jam 4 sore itu, 4:30 sore itu juga. Itu sudah penuh, boleh bilang dikatakan penuh. Kalau udah hujan, lebih penuh. Ya, jadi masih Kristen hujan. Ya, Kristen murid itu tidak boleh Kristen hujan. Hujan tak hujan tetap datang. Itu murid. Amin. Bawa payung. Ayo rame-rame bawa payung. Amin. Yang tidak mau bawa payung boleh dibaptis lagi. Ya, tidak cukup cuma murid-murid juga harus bertambah. Ya, jadi saya tadi katakan PA ini mesin pemuritan, PA ini mesin cetaknya, dan contohnya saya, 7 tahun saya itu ikut Bible study dari Pendeta Injoro, 7 tahun, dari tahun 60 sampai 67. Saya ikut seperti sudah duduk begitu, saya catat. Tidak sekolah Alkitab, belum ada sekolah Alkitab. Bukan saya tidak mau masuk sekolah Alkitab, sombong nanti, dianggap sombong. Tidak, karena belum ada sekolah Alkitab. Saya sudah dipanggil Tuhan lebih dulu jadi hamba Tuhan. Dalam satu KKR yang besar di Surabaya, Johor. Jadi saya menyerahkan diri, saya bilang sama Pendeta Injono, saya akan keliling Indonesia. Itu saya dapat dari Tuhan. Dan Pendeta Injono, oke, saya dukung kamu. Silahkan kamu keliling Indonesia. Belum tahu apa-apa, masih nyong-nyong, masih umur berapa. Ya, tapi ya kemurahan Tuhan. Jadi saya ikut juga di dalam pemuritan. Sekarang ada satu hal yang saya ingin bicara sama saudara. Ya, soal baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptisan, ini penting sekali. Baptisan air itu tanda percaya kepada Yesus dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanda dari orang yang percaya kepada Yesus dan tanda dari orang yang menerima Yesus dalam hatinya sebagai Tuhan dan Raja. Saudara, kalau saya baca dalam beberapa ayat, selalu begitu selesai dia dengar firman Tuhan, terus dia minta dibaptis. Terus dibaptis. Langsung gerak cepat. Roh Suci itu selalu gerak cepat. Tidak gerak lambat. Kita seringkali pakai gerak lambat. Tapi Roh Kudus gerak cepat. Ya. Sebab begini, setan itu kalau kita minta waktu lagi, saya minta waktu ya seminggu lagi dibaptis atau sebulan lagi. Nanti dalam tempo seminggu sebulan itu setan akan berusaha membatalin waktu itu. Setan itu licik. Ya. Dan kalau dia terpojok, orang ini mau lepas dari tangannya setan, setan tidak begitu saja mau kehilangan pengikutnya. Dan dia akan minta waktu, dia akan atur strategi, kalau bisa dia
baptisan air itu ditunda atau baptisan itu dibatalkan. Tunda atau dibatalkan. Ya, coba kita baca Kisah Rasul 2 ayat 41. Cepat sedikit kita baca. Kisah Rasul 2 ayat 41. Ya. 2:41. Silakan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka... Pada hari itu. Jadi dibaptis itu juga pada hari itu. Hari Pentakosta, di mana Petrus khotbah dan banyak orang yang bertobat, sehingga jumlah seluruhnya di total general 3.000 jiwa. Pada hari itu juga mereka dibaptis. Berarti baptisan air itu pada hari Pentakosta itu. Terus jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya. Sekarang satu lagi. Kisah Rasul 8. Ini Sida-Sida, menteri besar dari negara Ethiopia, Sri Kandake, Ratu Seba yang pernah pergi ke Salomo. Ini pemegang bendahara keuangan dari negara Sri Kandake. Itu jadi orang agama Yahudi, ikut agama Yahudi. Ya, pasal 8 ayat 36. Kisah Rasul 8 ayat 36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Ya, pada waktu mereka ngomong-ngomong, Filipus menginjil, Filipus naik di keretanya, ngomong-ngomong, menginjil, kemudian tentang Yesus, terus lalu kata Sida-Sida itu, lihat, di situ ada air. Sida-Sida itu yang menunjukkan kepada Petrus, kepada Filipus. Oh, di situ ada air. Terus? Apakah halangannya jika aku dibaptis? Ya, apa halangannya aku dibaptis? Dia sendiri yang minta. Terus? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Boleh. Jawabnya, aku percaya. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Adalah anak Allah. 38. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Luar biasa. Dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun Sida-Sida itu. Kalau tidak diselam, dipercik saja, tidak perlu dua-dua turun ke dalam air. Betul? Terus? Dan Filipus membaptis dia. 39. Dan setelah mereka keluar dari air. Berarti tadi dibaptis di dalam air. Diselam, bukan dipercik. Terus? Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan Sida-Sida itu. Tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ini juga langsung minta baptis. Sekarang Kisah Rasul 9, Paulus 9 ayat 18. 9 ayat 18. Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya. Hari ketiga, Paulus itu waktu lihat Yesus, dia buta. 3 hari buta, tidak makan juga, tidak minum, tidak makan. Terus didatangi oleh seorang hamba Tuhan yang muda, yang tidak populer, suruh tumpang tangan. Ditumpang tangan, selaput itu jatuh. Dia bisa lihat lagi. Pada hari ketiga dia bisa lihat, dan pada hari yang sama dia bisa melihat itu, dia dibaptis. Coba tolong baca terus. Sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Lalu satu pekerjaan yang dilakukan adalah dibaptis. Bukan pekerjaan yang lain, dibaptis. Ya, jadi selalu gerak cepat. Cornelius, ini orang Itali. Coba kita mau baca di dalam ayat yang pasal yang ke-10, ayat 44. Ya, dengan cepat saja. 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Kita lompat ayat 47. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka setelah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka minta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Terus supaya tinggal bersama beberapa hari lagi dengan menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Langsung baptis hari itu. Ya, gerak cepat. Jangan tiru saya ini dulu keras kepala. Saya tidak mau gerak cepat. Saya bilang nanti dulu. Saya bilang nanti dulu. Tunda, terus ditunda. Baptisan air ditunda. Sampai akhirnya saya dibaptis, nabrak
tukang sate yang jualan, ya, saya dibaptis dengan kecapnya, masuk semua meresap di dalam saya. Ya sate itu masuk di kantong-kantong saya. Wah itu orang tukang jual sate itu marah, dia mau ditompes. Ya tapi Tuhan tolong kepada saya tidak sampai mati. Tabrakan itu membuat saya baptis di laut waktu baptis air. Ya, luar biasa. Jangan niru saya. Selalu mau baptis nanti tunggu dulu. Nanti untung kalau sudah dibaptis dalam kecap. Kalau dibaptis dalam cuka, bagaimana saudara? Bau cuka kecut. Ya, tidak enak itu baunya. Ya, satu lagi, kepala penjara Filipi. Waktu Paulus di penjara, dia menyanyi, memuji Tuhan, terjadi gempa bumi, terus orang-orang terbuka semua, ya itu dia punya rantai-rantai. Malam itu, coba kita baca Kisah Rasul 16 ayat 33, yang terakhir, 16 ayat 33. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Ya, membasuh bilurnya dari Paulus dan Silas terus. Seketika itu juga. Seketika itu, selalu kata seketika itu, saat itu, terus. Ia dan keluarganya berdiri dibaptis. Malam itu juga, saudara, itu terjadi semua tengah malam itu, dibaptis. Tidak tunggu nanti besok. Ya, jadi kita lihat beberapa ayat lagi. Ya, dan ada satu lagi di Efesus, baptisan ulang. Dibaptis ulang. Kisah Rasul 19, sudah boleh baca mulai ayat 1. Ya, dibaptis ulang. Jadi kalau ada saudara tanya, saya ini dulu sudah dibaptis percik. Apa saya mesti dibaptis ulang selam? Ya, saya bilang perlu dibaptis ulang selam. Contohnya Rasul Paulus membaptis ulang. 12 murid Yohanes membaptis. Dibaptis ulang. Kalau baptisan ulang itu salah, Rasul Paulus salah, karena dia membaptis ulang. Tapi kalau Rasul Paulus salah, membaptis ulang orang, kenapa Rasul Paulus ini disertai mujizat-mujizat dari Tuhan? Orang salah kan tidak bisa bikin mujizat apa-apa, tapi Tuhan pakai dia, mujizat-mujizat terjadi secara luar biasa. Ini bukti bahwa dia tidak salah, dia melakukan kebenaran dari Tuhan. Saudara, jadi kalau sudah mau jadi murid, pertama sudah mesti terima Yesus dan dibaptis. Mari kita duduk kepala, kita akan tutup mata dan kita akan siapkan hati kita.